Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aisan dari semester 2B ingin mereview kembali materi hukum pidana pertemuan ketiga yang diajarkan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dengan asisten dosen Dr. Rendi Adidayati SHMH. Bab 2 tindak pidana strafbarvet atau delik. Menurut istilah, lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan istilah-istilah lainnya, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contoh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan masih banyak contoh lainnya. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, disebut juga dualitis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah monitis. Pada akhirnya, baik dualitis maupun monitis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Ada juga unsur objektif yang meliputi kesengajaan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat foreman, maksud outwork dengan rencana terlebih dahulu, made for the red, perasaan takut atau fresh. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik atau Bestandelen van het delik meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Elemen atau unsur delik, elemen van delik. Tidak terdapat dalam rumusan delik hal yang dapat dipertanggungjawabkan suatu tindakan atau suatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal-hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Ada juga teknik dan cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Misalnya pasal 35 ayat 297 KUHP. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Subjek tindak pidana ada hanya manusia dan korporasi atau untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian yang bisa saya sampaikan dari review ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.